Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Magenta Untari. Saya dari kelas 2E AKT nomor absen 20. Di sini saya akan memaparkan mengenai tahapan audit. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih audit itu. Jadi, audit adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematis terhadap suatu kegiatan, laporan, atau sistem untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan, standar, atau tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, mengapa sih audit itu diperlukan? Pengauditan bisa menjamin keakuratan data, mencegah dan mendeteksi kecurangan, meningkatkan efisiensi, memberikan kepercayaan kepada pihak terkait seperti investor, manajemen, dan sebagainya. Nah, dalam prosesnya sendiri, audit juga memiliki beberapa prosedur yang perlu diperhatikan oleh auditor. Yang pertama, fase pertama, yaitu adalah plan and design an audit approach atau merencanakan dan merancang pendekatan audit. Dalam fase ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh auditor. Yang pertama yaitu accept client and perform initial audit planning atau menerima klien dan perencanaan awal. Auditor dapat memutuskan apakah akan menerima klien ini dan mulai menyusun rencana awal atau tidak. Nah, pastinya auditor memiliki berbagai pertimbangan. Seperti misalnya PT X ingin mengaudit laporan keuangannya di KAPY. Maka KAPY akan mengecek mungkin dari segi reputasi PT X, lalu bisa menilai apakah ada konflik kepentingan di PT X ini, jadi menilai kelayakan dari kliennya itu sendiri dulu. Yang kedua, yaitu understand the client's business and industry atau memahami bisnis dan industri klien. Auditor perlu tahu apa bisnis atau industri yang sedang dijalankan oleh kliennya. Yang ketiga yaitu perform preliminary analytical procedures atau prosedur analitis pendahuluan. Auditor juga perlu membandingkan data keuangan untuk melihat kejanggalan di awal. Misal, laba tahun ini turun drastis, maka auditor perlu menelusuri apa yang menjadi faktor turunnya laba di tahun ini, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu set preliminary judgment of materiality and performance materiality, atau singkatnya menetapkan materialitas perusahaan. Auditor perlu menentukan batas kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Misal, jika suatu perusahaan itu ditetapkan materialitasnya sebesar 100 juta rupiah, maka kesalahan di bawah nominal tersebut dianggap tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak material. Yang kelima yaitu identify significant risk due to fraud or error atau identifikasi risiko salah saji. Auditor juga perlu menentukan area yang berisiko tinggi untuk terjadinya fraud atau error. Yang keenam yaitu ada assess inherent risk atau menilai risiko inherent. Nah, risiko inherent sendiri ini apa sih? Risiko inherent adalah risiko terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang terjadi secara alami atau bawaan sebelum mempertimbangkan adanya pengendalian internal. Contohnya kas. Kas ini memiliki risiko inherent yang tinggi atau risiko bawaan yang tinggi karena mudah disalahgunakan. Karena kas ini kan sangat liquid, jadi risiko inherentnya ini lebih tinggi daripada yang lainnya karena mudah disalahgunakan, seperti itu.
Lalu yang ketujuh yaitu ada understand internal control and assess control risk atau memahami pengendalian internal. Sistem pengendalian internal sendiri yaitu adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh perusahaan untuk menjaga aset, memastikan laporan keuangan akurat, serta mencegah kecurangan dan kesalahan. Di sini ada 5 komponen sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian. Jadi perusahaan perlu memiliki SOP atau peraturan yang jelas untuk karyawannya. Yang kedua yaitu ada penilaian risiko. Di penilaian risiko ini sebenarnya banyak sekali resiko yang bisa terjadi pada perusahaan, jadi perlu dianalisis juga. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Contohnya seperti adanya segregation of duties atau pemisahan fungsi antar karyawan. Misal bagian keuangan atau pihak yang mengeluarkan uang itu tidak sama orangnya dengan bagian akuntansi yang fungsinya untuk mencatat saja. Seperti itu. Lalu yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring. Misalnya pada monitoring ini perusahaan melakukan audit internal secara rutin. Lalu yang terakhir yaitu finalize overall audit strategy and audit plan atau menyusun strategi audit. Jadi auditor bisa menentukan pendekatan audit yang akan digunakan. Misalnya berbasis pengendalian atau substantif itu. Lalu fase kedua yaitu perform test of controls and substantive test of transactions atau melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama ada perform test of controls atau pengujian pengendalian, test of control TOC. TOC sendiri yaitu adalah prosedur audit yang dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. TOC ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara langsung kepada manajer, observasi, atau auditor dapat melihat langsung proses yang terjadi di perusahaan. Lalu yang ketiga ada inspeksi. Auditor bisa memeriksa dokumen-dokumen transaksi perusahaan selama tahun berjalan. Apakah dokumen sudah diotorisasi dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Yang terakhir ada re-performance atau auditor bisa mengulang proses untuk memastikan kontrol berjalan dengan baik. Misal, menghitung ulang rekonsiliasi bank yang sudah diberikan manajemen sebelumnya. Yang kedua, yaitu ada perform substantive test of transaction atau pengujian substantif transaksi. Pengujian substantif transaksi adalah prosedur audit yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan kevalidan transaksi yang terjadi selama periode berjalan. Bukan hanya saldo akhirnya. Di sini auditor dapat memastikan transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan itu benar-benar terjadi atau occurrence, lengkap dicatat atau completeness, dicatat dengan jumlah yang benar atau accuracy, dan ada nyata keberadaannya atau existence. Yang ketiga yaitu pengujian tambahan atas rincian saldo. Nah, jadi auditor bisa menggunakan uji pengendalian atau TOC ketika SPI perusahaan sudah kuat. Misalnya, perusahaan sudah menggunakan ERP atau tools lain yang berbasis data dan komputer. Tetapi jika SPI masih lemah,
perusahaan perlu pengujian substantif secara langsung. Apalagi jika SPI perusahaan yang diaudit tidak dapat dipercaya. Misalnya seperti perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Lalu yang ketiga yaitu adalah perform substantive analytical procedures and test of the details of balance, atau melakukan prosedur analitis substantif dan pengujian rinci atas saldo akun. Di sini jenis pengujiannya yaitu ada 3. Yang pertama ada prosedur analitis substantif. Prosedur analitis substantif adalah teknik audit yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit dengan cara menganalisis hubungan logis antara data keuangan maupun non-keuangan, misalnya membandingkan rasio dan tren. Lalu yang kedua yaitu ada uji rincian saldo. Uji rincian saldo atau test of key items adalah prosedur audit yang dilakukan untuk memeriksa secara langsung kebenaran dan kewajaran saldo akun dalam laporan keuangan pada akhir periode. Yang ketiga yaitu ada pengujian tambahan jika auditor masih ada keraguan. Lalu berdasarkan risikonya itu ada risiko rendah, sedang, tinggi, atau tidak diketahui. Jika risiko rendah maka akan lebih banyak analisis dan sedikit detail dari auditor. Jika risiko sedang maka bisa mengombinasikan antara prosedur analitis dan uji detail. Yang ketiga yaitu jika risiko tinggi atau tidak diketahui, maka perlu banyak pengujian detail mulai dari analitis substantif sampai dengan pengujian tambahan. Nah, untuk fase yang terakhir yaitu complete the audit and issue an audit report atau penyelesaian dan laporan audit. Yang pertama yaitu ada perform additional test of for presentation and disclosure atau pengujian tambahan untuk memastikan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sudah benar atau belum. Yang pertama, pastikan laporan sudah sesuai standar atau standar akuntansi PSAK. Misalnya, apakah utangnya sudah diungkapkan dengan benar di JALK, lalu apakah catatan laporan yang dicatat sudah lengkap dan sudah benar atau belum. Yang kedua yaitu ada accumulate final evidence atau mengumpulkan bukti akhir. Misalnya seperti bukti surat konfirmasi bank dan representasi manajemen. Yang ketiga yaitu ada evaluate result atau evaluasi hasil. Ini auditor menilai apakah laporan bebas dari salah saji material atau tidak. Yang keempat yaitu issue audit report atau menerbitkan laporan audit atau yang biasa disebut LAI, laporan audit independen. Di laporan tersebut, audit dapat memberikan opininya. Ada 4 jenis opini audit. Yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai standar atau PSAK, tidak ada kesalahan material, informasinya sudah lengkap dan jelas, serta andal atau bisa dipercaya oleh pengguna. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian, artinya laporan keuangan secara umum wajar, tapi ada satu akun yang dikecualikan, tetapi manajemen memiliki alasan tersendiri yang dapat ditoleransi. Yang ketiga yaitu tidak wajar.
Artinya laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu disclaimer, auditor tidak bisa memberikan pendapat. Dan yang terakhir yaitu communicate with audit committee and management atau komunikasi dengan manajemen dan komite audit. Auditor menyampaikan temuan audit, misalnya menyampaikan kelemahan sistem internal perusahaan lalu memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.